Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Kenapa berbondong-bondong sekarang masyarakat minta Jokowi diadili? Karena dia tidak adil, makanya diadili. Semarang, saya nggak tahu di Semarang ada nggak, Medan pusat pemerintahan dari Bobi Nasution, menantu Jokowi. Jakarta pusat ketidakadilan. Solo tempat orang yang tidak berbuat adil selama 10 tahun memerintah. Jogja pusat kesadaran dan kota perjuangan untuk mengusir ketidakadilan dari penjajah Jepang dan Belanda. Dan juga Surabaya, Malang. Kalau menurut Bung Karno, Surabaya itu dalam buku penyambung Lidah Rakyat Indonesia karya wartawan Amerika Cindy Adams, Surabaya adalah dapur revolusi di mana Soekarno mulai menemukan bibit-bibit bagaimana cara menumbangkan kolonialisme Belanda yang syarat dengan ketidakadilan dan menghisap, menginjak-injak pribumi. Dan poster-poster grafiti itu beredar di kota-kota itu, kota-kota besar itu, dengan frasa adili Jokowi. Dan layak kota-kota itu perlihatkan satu semangat perlawanan untuk menumbangkan ketidakadilan dengan cara mengadili Jokowi. Yang baru adalah orang tidak lagi sembunyi-sembunyi menulis adili Jokowi dengan diam-diam di malam hari atau di jalan-jalan sepi, di tembok-tembok sepi. Malah kemarin kita lihat raungan konvoi motor membawa bendera, membawa spanduk adili Jokowi melintas di depan kediaman Jokowi sendiri. Mengapa masyarakat semakin memperlihatkan ketidakpuasannya dan meluas ingin Prabowo mengadili Jokowi? Karena mereka diperlakukan tidak adil selama ini. Dan ketidakadilan yang sempurna itu ada dalam sosok wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang muncul karena kejahatan konstitusi Mahkamah Konstitusi nomor 90 tanggal 16 Oktober hari Senin 2023, di mana rekayasa atau penambahan klausul yang dilakukan oleh Anwar Usman. Anwar Usman adalah adik ipar Jokowi karena dia istri dari Ida Hidayati. Itu Hidayati adalah adik kandung dari Jokowi yang menikahi atau yang dinikahi oleh Anwar Usman, ketua Mahkamah Konstitusi dan akrobat konstitusi. Itu kemudian membuka peluang bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden ke KPU meskipun usianya belum 40, tapi karena ada klausul pernah menjadi wali kota yang dipilih secara resmi dalam sebuah official election, membuat pintu yang tadinya tertutup dibuka oleh Anwar Usman. Dan kemudian jadilah Gibran
bisa didaftarkan sebagai calon wakil presiden. Itulah ya ketidakadilan yang sempurna yang dilakukan oleh rejim dan Jokowi seperti biasa. Itu mendiamkan kejahatan konstitusi itu dengan alasan itu adalah urusan yudikatif, bukan urusan eksekutif katanya. Satu jawaban yang seolah-olah benar, tetapi jawaban kepala negara atau presiden itu membenarkan ketidakadilan yang terbentang di halaman sejarah politik Indonesia modern. Dan ketidakadilan yang berikutnya tentu saja pengerahan ASN, pengerahan TNI Polri, intimidasi terhadap kepala desa, dan juga mobilisasi abdesi di GBK untuk mendukung presiden dan wakilnya yaitu Gibran Rakabuming Raka. Kemudian dengan beroperasinya bansos yang dimanipulasi seolah-olah bantuan presiden, padahal itu adalah dari APBN. Semua itu meratakan jalan bagi ketidakadilan itu tegak dan melahirkan kejahatan konstitusi yang dimulai dengan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 dan kemudian diberikan kaki oleh penguasa dengan semua infrastruktur yang dikerahkan, termasuk dari Partai Coklat itu, membuat ketidakadilan itu sempurna mewujud dalam diri Gibran sebagai wakil presiden yang kemudian terpilih. Dan ini adalah satu drama, satu kenyataan ketidakadilan yang sempurna, yang ditunjukkan, yang didorong, yang di-encourage oleh Jokowi sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Tetapi presiden itu sekarang sudah purna bakti sejak 20 Oktober 2024. Hilanglah kekuasaan itu dan kemudian rakyat menagih dan meminta bahwa ketidakadilan yang diperlihatkan itu haruslah dipertanggungjawabkan di depan hukum, dan berlomba-lomba orang kemudian menciptakan satu peluang-peluang keberanian yang baru, membuat grafiti dan juga membuat iring-iringan motor, dan mungkin konvoi motor itu akan dijadikan satu model untuk semakin memperteguh kepada pemerintahan baru agar Prabowo membuka ruang-ruang pengadilan yang fair bagi Jokowi untuk diadili, semua semata-mata untuk memberikan rasa keadilan, di mana ketidakadilan itu sudah beroperasi sejak lama ketika Jokowi betul-betul dengan penuh keberanian mengatakan kebohongan. Sudah ada 6.000 orang yang pesan mobil SMK, dan jika kita ingin pesan lagi maka harus inden menunggu sampai 3 tahun mobil SMK yang sudah dipesan oleh 6.000 pembeli. Itulah kebohongan dan juga ketidakadilan yang sejak awal diperlihatkan oleh Jokowi, dan sekarang Prabowo oleh masyarakat, oleh civil society, oleh segala lapisan pejuang demokrasi dan hak-hak asasi manusia untuk memberikan kaki terhadap satu paradigmanya, yang paradigma pembangunan yang berbeda dengan Jokowi. Dan salah satu bukti perbedaan pemerintahan Jokowi yang kontras dengan pemerintahan Prabowo yang kontras dengan Jokowi adalah ketika ruang-ruang pengadilan itu dibuka untuk mengadili
Jokowi. Dan tampaknya selama Prabowo masih maju mundur untuk mengadili Jokowi dengan segala kejahatan yang dilakukannya, maka grafiti itu kita khawatir akan meluas ke seluruh kota, dan iringan motor itu mungkin menjadi satu pola yang sangat murah dan sangat efektif karena unsur demonstratifnya itu untuk menggedor pintu pengadilan agar pintu itu terbuka. Dan setelah pintu itu terbuka, ada spanduk yang besar di belakang meja hakim pengadilan. Spanduk itu bertuliskan tulisan yang besar dengan 2 kata, adili Jokowi. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cok serius, aku latihan ngomong kok. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jus alpukat pakai es, jam 4 habis asar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dingin ya.